ada 3 kategori yang wajib diikuti seorang pemadam kebakaran, baik itu di administrasi, baik itu di bidang-bidang lainnya, apalagi di pelaksanaan di lapangan. Yang pertama adalah seberapa penting sih kecepatan respon damkar untuk setelah panggilan pertama ada musibah? mobil pemadam kebakaran, armada pemadam kebakaran, membunyikan sirine, menuju lokasi. Kita diatur dalam undang-undang lalu lintas ketika terjadi kebakaran. Dan ini mereka tidak tahu objek yang terbakar itu apakah itu kebakaran gas, BBM, atau nanti akan terjadi ledakan. Dan itu kami selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mendekati. Dan paling utama terakhir adalah masyarakat ini. Nah, sebenarnya bagaimana dukungan damkar terhadap ya dunia usaha di Jambi? Penyebab kebakaran ini sering terjadi masyarakat menyebut konsleting listrik. Oke. Saya dengan pihak PLN sebenarnya sama-sama tidak sependapat. Selamat datang di Talkshow Jam Bisnis, ruang diskusi yang mengupas keterkaitan antara pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Di balik pesatnya pembangunan dan aktivitas usaha, ada satu hal yang penting yang sering jadi fondasi utama. Apa itu? Rasa aman. Mulai dari kesiapan layanan darurat, standar keamanan bangunan, hingga upaya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat. Hari ini, kita akan melihat bagaimana peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang tidak hanya hadir saat dalam kondisi darurat, tapi juga ikut mendukung stabilitas dan kepercayaan dalam dunia usaha. Bersama saya, Dedi Rahmawan, inilah Talkshow Jam Bisnis. Bersama saya sudah ada Kadis Damkartan, Bang Mustari Afandi. Sehat, Bang? Sehat, Bang Dedi. Pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Sip, mantap. Dengar-dengar baru ikut kompetisi di Sumsel tingkat nasional. Ya. Factor Skill Competition. Ya. Dapat juara kabarnya, Bang? Alhamdulillah, untuk Damkar Kota Jambi, kita walaupun yang pertama mengikuti National Factor Skill Kompetisi, kita mendapatkan juara Harapan 2 di tingkat nasional kategori survival. Dan kita memang sudah latihan hampir 2 bulan. Nah, untuk secara regional memang kita masih di dalam, untuk Sumatera kita masih peringkat pertama di dalam juara tersebut. Tadi Harapan 2 nasional ya, berarti Sumatera tentu. Itu seperti yang di medsos-medsos ya, ada lombanya kayak Ninja Warrior, dorong skill ini ya, skill bener-bener skill damkar ya. Benar. Dan yang mengikuti itu memang yang sudah pernah mengikuti diklat pemadam dan juga sudah pernah mengikuti diklat rescue. Dan semua mereka ini membutuhkan fisik serta keahlian dan juga latihan yang memang harus digenjot selama 2 bulan, baik itu sebelum puasa, bulan puasa, sampai dengan setelah bulan puasa. Alhamdulillah hasilnya memuaskan ya, walaupun kita pertama, ini mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya nanti kita bisa meraih juara umumnya nanti di tingkat nasional. Apakah skill anggota tadi, personil kita tadi itu merata? Ya. Kenapa saya tanya? Artinya ini kan sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kesiapan kita, kesigapan kita di lapangan itu. Ya, untuk sebenarnya kalau untuk pemadam kebakaran ini wajib mengikuti diklat pemadam. Ya. Dan ada 3 kategori yang wajib diikuti seorang pemadam kebakaran, baik itu di administrasi, baik itu di bidang-bidang lainnya, apalagi di pelaksanaan di lapangan. Yang pertama adalah diklat pemadam, yang kedua adalah diklat rescue, dan yang ketiga adalah diklat medical first responder. Yang seperti yang saya pakai ini adalah memang saya sudah mengikuti diklat medical responder. Nah, diklat ini salah satunya adalah untuk kecakapan dari seorang pemadam kebakaran dalam melakukan kegiatan di lapangan, baik itu dalam pemadaman, termasuk juga dalam penyelamatan, evakuasi ya, jangan sampai mereka melakukan evakuasi, tetapi mereka malah diselamatkan. Salah satunya adalah beda ketinggian, ya, bagaimana juga di dalam runtuhan bangunan, juga melewati kobaran api, dan juga evakuasi khususnya animal rescue. Dan alhamdulillah, untuk Damkar Kota Jambi memang belum secara menyeluruh, tapi kita sudah melaksanakan diklat in-house training
yang juga bekerja sama dengan Pusdiklat Ciracas, pemadam kebakaran dan juga Kementerian Dalam Negeri. Sudah 120 orang selama saya menjadi Kadis Damkar, dan nanti akan bertahap, kita akan target untuk diklat pemadam ini sudah menyeluruh sampai dengan 100%. Untuk diklat rescue, kami juga sudah menyampaikan kepada pimpinan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, berharap mereka ini juga nanti dapat mengikuti diklat rescue lanjutan, karena diklat rescue ini adalah 1 bulan. 1 bulan harus mereka ikuti di Pusdiklat pemadam kebakaran di Ciracas. Jadi Bang, sebenarnya seberapa penting sih kecepatan respon damkar untuk setelah panggilan pertama ada musibah? Seberapa cepat sih responnya? Di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2002 itu tentang standar pelayanan minimal untuk petugas pemadam kebakaran semenjak diterimanya laporan yang masuk ke call center kita atau call center 112 atau layanan operator damkar itu adalah 15 menit. Nah, dari 15 menit maka kita akan memerintahkan armada yang terdekat terlebih dahulu. Misalnya kebakaran ada di Talang Bakur, berarti pos pemadam kebakaran yang ada di Talang Bakur untuk luncuran Palmerah, luncuran terlebih dahulu ke lokasi tempat kejadian kebakaran. Nah, respon time ini sangat dibutuhkan, itu baik dalam persiapan sampai menuju. Makanya ketika mobil pemadam kebakaran, armada pemadam kebakaran membunyikan sirine menuju lokasi, kita diatur dalam undang-undang lalu lintas. Nah, kami berharap semua masyarakat ketika memang ada kejadian kebakaran, ada mobil armada kebakaran, membunyikan sirine untuk minggir atau memberikan ruang untuk pemadam kebakaran untuk lewat, karena kita memprioritaskan jiwa, keselamatan jiwa manusia termasuk juga harta benda. Apabila terjadi keterlambatan 1 menit atau 2 menit itu juga itu akan berisiko terjadi penyebaran terhadap bangunan yang terbakar di sekitarnya. Jadi 15 menit. Alhamdulillah untuk di Kota Jambi sampai sejauh ini masih bisa terjangkau. Karena kita memiliki ada pos pemadam kebakaran. Insya Allah tahun depan nanti akan dibangun pos pemadam kebakaran di Pelayangan yang berdekatan dengan Rumah Sakit Adiaksa, dan juga nanti kita juga sudah mengajukan hibah dan bangunan dan aset juga ke pemerintah provinsi yang bangunannya sudah dibangun oleh PT Angsuduo, yaitu Era Guna. Ya, di dekat Pol Air, dan itu juga bisa menjadi pos pemadam kebakaran Angsuduo yang mencakup wilayah manajemen kebakaran nantinya pos Kecamatan Pasar, Kecamatan Jambi, Danau Sipin, sebagian Jambi Timur dan juga Julutung. Dan ini juga akan memprotek apabila terjadi kebakaran di objek-objek vital seperti rumah dinas gubernur, ya, rumah dinas dan rem, pusat perdagangan, termasuk juga Pertamina, depot Pertamina dan rumah sakit lainnya. Dan mudah-mudahan ini surat sudah ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Nanti akan kami teruskan nanti koordinasi ke pihak pemerintah provinsi, dan kami berharap nantinya di hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi menjadi kado terindah nanti dapat diserahkan di saat sidang paripurna. Bentar lagi berarti ini. Iya. Udah dikasih clue dulu nih. Bentar lagi. Bulan ini kan? Ya. Nah, Bang, dari 15 menit waktu tadi, respon time tadi sampai ke lokasi, apa kendala yang sering ditemui damkar saat ke lokasi? Yang jelas kalau untuk kendala yang sering kita hadapi, yang pertama adalah kemacetan. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat pada saat kita menuju ke lokasi, yaitu tadi kita sudah diatur undang-undang lintas, kita sudah memberikan klakson dan seterusnya, tapi tidak memberikan ruang juga kepada pemadam kebakaran untuk terus untuk menuju lokasi. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita sampai itu medan itu misalnya gang sempit dan kita tidak bisa mobil itu langsung ke objek area kebakaran. Kita harus membentang selang yang terlalu jauh, ya, seperti kejadian di Danau Sip di seberang terakhir yang kemarin. Mobil kita harus melewati jalan yang sangat sempit, tapi mungkin alhamdulillah supir kita profesional. Kalau saja terjatuh mungkin ya agak sulit untuk keluar, dan juga masyarakat yang memang jarang memberikan ruang ketika terjadi memarkir kendaraan
seenaknya saja, motor, sehingga menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk terhambat ya. ke lokasi. Dan yang selanjutnya juga banyak sekali masyarakat yang ingin mendekati objek kebakaran ketika terjadi kebakaran. Dan ini mereka tidak tahu objek yang terbakar itu apakah itu kebakaran gas, BBM, atau nanti akan terjadi ledakan. Dan itu kami selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mendekati. Dan paling utama terakhir adalah masyarakat ini tidak ada rasa prihatin ya, terhadap kondisi terjadi kebakaran itu sering live tik seperti di media sosial ya, seolah-olah mereka tidak ada keprihatinan ketika terjadi kebakaran, dan maka kita harus berbuat keras dan tegas untuk mengingatkan mereka bahwasanya apabila mereka live seperti itu, seandainya terjadi rumah mereka itu terbakar, apakah sanggup mereka untuk live juga? Dan itu juga beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan kalau terjadi kebakaran. Dan terakhir adalah kita mempunyai standar operasional prosedur sendiri. Salah satu keberhasilan pemadam kebakaran adalah tidak adanya penyebaran ketika melakukan pemadaman. Nah, masyarakat kadang-kadang ketika kita ingin sudah bentang selang, ingin menyiram, mereka langsung mengarahkan ke titik api. Jadi masuk masyarakat, Pak, di sini lo sumber apinya. Seharusnya, tapi kita protek dulu, keliling dulu. Buat perimeter sudah ya, aman, sudah aman, baru kita ke titik api yang memang sudah tempat yang kebakaran itu. Nah, itu masyarakat tidak memahami. Yang namanya kalau sudah terbakar itu, misalnya kebakaran di ruangan dapur, bagaimana ruangan tengah itu nggak kebakar? Bagaimana ruangan makan ataupun ruangan tempat tidur tidak terbakar? Nah, itu yang kita protek. Nah, itu kan menarik sebenarnya, Bang. Itu karena di situ kan terkait ada psikologis korban, psikologis masyarakat sekitar. Psikologis korban tentu ya seperti yang tadi, masyarakat tidak paham kan, tapi pengen ini loh titiknya gitu kan. Ada tidak benturan-benturan akhir di lapangan ketika proses damkar melakukan penyelamatan itu? Ya, itu sudah pasti, karena memang di dalam proses pemadam kebakaran, komando tertinggi adalah pemadam kebakaran. Siapa perwira tertinggi atau pejabat, apabila pada saat itu yang turun langsung adalah saya, berarti komando tertinggi adalah di kepala dinas. Siapapun juga dari institusi lain silakan untuk menyingkir untuk terlebih dahulu. Karena kami dibekali dengan skill, keterampilan, dan kami tahu apa yang akan kami lakukan. Yang kedua, kita menggunakan alat pelindung diri saat terjadi pemadaman kebakaran. Jadi makanya kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan saat terjadi kebakaran agar masyarakat tidak mendekati area kebakaran. Kita tahu ya, pada saat terjadi kebakaran mungkin mereka ingin mengambil barang-barang berharga mereka di dalam, tapi efeknya apa nantinya? Ketika mereka memasuki tidak menggunakan masker, nanti ada sesak terus jatuh. Karena saya sudah 4 kali saya kejadian kebakaran yang di depan mata saya meninggal karena terbakar. Gitu. Terakhir yang di India. Ya, pertama ada di Pasir Putih, yang sudah tuh di Beringin, di Tambak Sari, dan juga di Bagan Pete. Itu sudah di depan mata saya sendiri. Saya melihat bagaimana yang terpanggang karena terbakar. Ya, itulah ya musibah dari Bang. Seperti yang di awal saya bilang tadi, ada rasa nyaman terkait investasi itu kan. Nah, sebenarnya bagaimana dukungan damkar terhadap ya dunia usaha di Jambi? Artinya kan seperti tadi dibilang, bagaimana rasa aman kayak tadi misalkan dari struktur bangunan atau yang mungkin APAR, artinya seperti apa dukungan damkar lah untuk menilai suatu keberhasilan dari indikator keberhasilan pemadaman kebakaran itu adalah dari jumlah kebakaran apakah menurun atau tidak setiap tahunnya. Itu dulu yang pertama. Baik itu pemukiman, itu bangunan gedung dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 itu kebakaran itu bangunan gedung itu hampir itu jumlah 86 kali kejadian. Di tahun 2025 itu kejadian kebakaran itu 54 kali. Berarti terjadi penurunan. Nah, angka penurunan ini adalah karena kita melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu dengan apa? Sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat, dan juga kita ke beberapa bangunan-bangunan seperti tempat pelaku usaha, kita melakukan pemeriksaan proteksi kebakaran. Setelah itu juga kita melakukan sosialisasi kepada
karyawannya, khususnya K3-nya, Ya, K3 manajemen ya. K3-nya, bagaimana penanggulangan kebakaran itu apabila saat terjadi. Khusus seperti mal-mal yang ada di Kota Jambi, kami sudah selalu melakukan pemeriksaan secara rutin setiap Berkala, tahunnya, berkala, dan baik itu hidrannya, ground water tanki, sprinkler, head detector, dan termasuk fire alarm, dan itu semuanya rata-rata juga berfungsi, termasuk juga yang ingin membangun bangunan baru juga kita ya. memberikan rekomendasi. Namun ada juga yang menjadi catatan bangunan-bangun yang terkadang mereka mengatakan ya pembiayaan dan sebagainya. Padahal kami katakan itu bisa dilakukan secara bertahap. Dan selanjutnya juga ketika kita melakukan sosialisasi kepada pemberdayaan masyarakat dengan program Damkar Ghost RT atau kunjungan ke Damkar kepada ibu-ibu, kami selalu mengatakan, ingat Bapak Ibu punya rumah tersebut pasti investasi rumah itu sangat tinggi, di atas 300 juta semua. Satu hal pertanyaan kami, apakah sudah punya alat pemadam api ringan di rumah? Termasuk juga dengan Bung Dedi. Apakah sudah punya apa? Nah, siap, mungkin istri pada itu sedang masak. Tetapi ketika masak, mungkin ada konsleting listrik. Bagaimana untuk melakukan pemadaman kalau kita tidak memprotek investasi bangunan rumah kita dengan alat pemadam api ringan? Maka dari itu setiap kita melakukan sosialisasi, kita selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk minimal satu rumah itu memiliki APAR, alat pemadam api ringan. Dan kami akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Percuma saja kami memberikan pelatihan cara menggunakan APAR, tetapi masyarakat sendiri tidak punya APAR di rumahnya. Nah, kemarin kami baru-baru ini tadi saya melakukan sosialisasi ke salah satu karyawan di rumah sakit, hampir kurang lebih 100 orang. Hanya satu orang yang punya APAR. Hanya satu orang. Tapi makanya saya katakan, percuma kita melakukan pelatihan, tetapi kalian di rumah tidak punya APAR. Betul. Nah, gitu. Atau Bang, saya jadi terpikir ya. Jadi terkena ada. Tidak ada APAR. Mungkin di sini ada APAR semua ya. Tapi apa mungkin bisa ya? Jangan-jangan kita ada program misalkan 100 juta RT ini ya. Ya. Apakah tidak mungkin misalkan satu lah dibelikan APAR ditaruh di tempat atau pos kamling atau di rumah Pak RT gitu. Jadi untuk pencegahan awal. Memungkinkan nggak itu, Bang? Ya, memungkinkan sekali. Kami sudah memang menaikkan surat kepada Bapak Wali Kota, menginstruksi kepada mungkin untuk program Kampung Bahagia itu, salah satunya adalah dapat membeli alat pemadam api ringan yang bisa saja ditaruh mungkin di pos kamling, bisa saja ditaruh di masjid, rumah ibadah, bisa saja ditaruh di beberapa rumah yang nantinya akan bisa menjadi milik bersama warga masyarakat. Karena kenapa? Kita tidak akan bisa melakukan pencegahan penanggulangan kebakaran hanya mengharapkan pemadam kebakaran tanpa mungkin kita memiliki alat pencegahannya dulu, yang seperti alat pemadam api ringan. Contoh, terjadi kebakaran gardu listrik. Nah, kalau kita melakukan pemadaman gardu listrik menggunakan air, pasti kita akan kesetrum. Kita akan berarti menggunakan APAR ya. Nah, dalam kampung tersebut, RT tersebut ada nggak APAR? Halo Pak RT, ini saya nyinggung Pak RT saya memang. Ya. RT kita beli APAR. Nah, kami juga sudah mengimbau kepada seluruh RT, maka nanti juga di dalam HUT Damkar, ya mungkin di tahun ini atau tahun depan juga kami akan memberikan apresiasi kepada RT-RT yang memang betul-betul peduli dengan gerakan. Nanti kami akan canangkan gerakan masyarakat peduli kebakaran, ya salah satunya itu mereka harus memiliki di daerah tersebut memiliki alat pemadam api ringan, khususnya rumah tangga pribadi. Balik lagi nih Bang ya, rumah tangga tetap ya. Oke, semoga bisa membangkitkan kesadaran bersama. Ya. Oke Bang, saya tertarik dengan call center tadi. Kan kita sering melihat tuh pengaduan masyarakat minta tolong hal-hal remeh-temeh. Ada yang cincinnya nyangkut nggak bisa lepas, ada biawak di rumah. Seberapa sering masyarakat laporkan hal itu dan minta bantuan damkar, Bang? Untuk laporan non kebakaran, khususnya evakuasi, animal rescue ataupun di luar dari animal rescue, tahun 2026 itu hampir kurang lebih 1.000 laporan. 2025 maksudnya? Ya, 2025. Kalau semakin banyak laporan tersebut kepada damkar, maka satu hal, tingkat kepercayaan masyarakat kepada
pemadam kebakaran itu semakin tinggi. Semakin tinggi ya. Ya. Dan banyak sekali yang melapor kepada pemadam kebakaran. Yang pertama karena ada warga masyarakat yang kesurupan. Iya. Kita memang tidak memiliki itu. Kesurupan Ternyata ya? Oh, ya. bukan, Bukan, kesurupan. Kebetulan ada yang memiliki kemampuan untuk itu. Alhamdulillah bisa dievakuasi makhluk gaibnya. Dan ada juga yang minta tolong dengan kita juga dan pemadam kebakaran, minta panen mangga. Ada juga yang minta pasangkan bola lampu di rumah. Random banget. Macam-macam, tapi kami tetap kami lakukan kalau laporan itu sepanjang itu laporan yang memang dapat kita bantu. Ada juga kunci yang jatuh ke selokan. Oh ya, apalagi Ada juga ya. yang anak-anak itu terkurung di dalam kamar mandi. Ada juga yang terkurung sedang mandi, pintunya nggak terkunci di luar. Ada juga. Oke. Banyak. Dan yang namanya evakuasi, ada juga evakuasi cincin pada saat itu sedang upacara kebaktian. Nah, dia cincinnya itu cincin sebelah kiri. Mungkin dengan Pak Pendetanya harus dipasang di cincin sebelah kanan. Begitu dipasang cincin sebelah kanan, tidak bisa dilepas. Ada itu? Jadi? Ada. Pada saat itu di salah satu gereja di Kota Jambi. Dan pada saat itu mereka menelpon damkar. Jadi pada saat acara itu tersebut kita langsung melakukan pemotongan evakuasi cincin tersebut. Itu sedang ramai betul. Dan ada lagi itu, ya. Bentar, itu petugas pasti ada kocak-kocak langsung saya pimpin. Abang yang turun ya? Pada saat itu saya langsung pimpin. Kan harus acara sakral. Itu sedang lagi mentortor. Sedang mentortor, mereka berhenti. Kita juga langsung tersenyum begitu terbuka cincinnya. Dan ada juga yang datang sini karena kejepit burungnya. Burungnya pakai resleting. Minta buka damkar. Ada lagi yang minta foto prewedding, minta disiram dengan damkar. Minta mereka foto prewedding, damkar. Ya kita bantu. Ada juga dia pasang anting-anting, tindik tetapi dipasang tapi nggak bisa dikeluarkan. Minta bantu damkar juga. Jadi macam-macam semuanya. Tapi ada nggak sih Bang dengan banyaknya jenis yang Abang sebutkan tadi? Pada satu titik sebenarnya itu kan bukan tupoksi kayak tadi misalkan prewedding semprot. Itu kan di satu sisi oke misalnya ya. Tapi kan mana tahu kita atau ada kejadian darurat kebakaran betulan kan. Maksud saya ada nggak satu titik ini Pak lebih baik ke instansi lain atau ini bukan wilayah kami gitu. Ada kita sampaikan. Ada kita salah satunya itu yang ngelapor motornya hilang. Nah, itu kan ada. Siap. Tapi kita langsung arahkan ke aparat hukum ya. Aparat penegak hukum. Kalau perlu kita antar ke mereka. Dan itu bukan anak kita. Ya. Dan itu ada sesuatu yang memang ya karena mereka tuh merasa bagaimana trust tadi ya. Trust dan juga memang kita respon kita itu time kita itu 15 menit bukan hanya pemadaman kebakaran, malah kalau juga evakuasinya juga kita lakukan cepat. Dan juga mungkin evakuasi orang tenggelam, terus pencarian orang tenggelam, termasuk juga penyelamatan dan seterusnya juga kita lakukan. Yang kemarin ada yang percobaan bunuh diri di Batanghari 1. Kita langsung kejar dengan speedboat. Alhamdulillah bisa kita selamatkan kakek-kakek tersebut. Dan dia ternyata depresi. Dan juga ada yang pada saat gali sumur, kena oksigennya habis, keracunan, meninggal 2 orang, kita evakuasi. Dan itu semua memiliki, petugas kita harus memiliki skill keahlian untuk melakukan penyelamatan tersebut. Kalau untuk animal rescue, banyak sekali jenisnya, ada evakuasi landak, evakuasi musang, evakuasi telegu, monyet, buaya ada, dan banyak sekali, termasuk yang ini nanti menjelang pada saat nanti hari Idul Adha kami harus standby karena biasanya hewan kurban itu sering lepas, dia selalu nelpon damkar itu. Ya. Ada terjadi ya? Bukan ada lagi, sering. Dan itu masyarakat kontak ke nomor ke call center 112, dan juga layanan operator damkar 0811 7113 113. Dan itu tidak dipungut biaya itu masyarakat. Jadi ya bila ada gangguan di rumah ya memang butuh damkar bisa kalau ke situ tadi Bang ya. Ya, karena kenapa kami operator kita standby 24 jam untuk melayani masyarakat. Ketika orang lagi tidur,
ada ular masuk, biawak masuk, hubungi saja jam 1 pagi, mau jam 3, kita pasti akan berangkat untuk melakukan evakuasi. Oke. Oke Bang, sekarang ini kita masuk sesi-sesi terakhir. Kota Jambi sekarang kan terus bertumbuh nih. Muncul bangunan-bangunan baru yang tinggi-tinggi lah. Gedung-gedung ya kan. Artinya bagaimana Damkar mengantisipasi jika bangunan-bangunan tinggi ini, mohon maaf, terbakar misal. Karena itu kan tentu harus ada infrastrukturnya, bukan mobil yang biasa. Seperti itu Bang. Ya, secara kondisi sekarang ini yang paling tinggi adalah Bank 9 Jambi. Itu yang paling tinggi untuk bangunan. Makanya kita Bank 9 Jambi ini adalah skala prioritas kita untuk selalu melakukan pemeriksaan proteksi kebakaran aktif. Apa itu maksudnya Bang? Proteksi kebakaran aktif itu groundwater tankinya, pompa jacknya atau dieselnya itu hidup tidak. Tiap tahunnya kita lakukan pemeriksaan. Hidrannya aktif tidak, hidran lingkungannya ya. Atau hidran lantainya hidup atau tidak, mengalir nggak air ke atas sprinklernya, Ya. termasuk alarmnya, fire alarmnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita selalu memberikan penghargaan kepada bangunan-bangunan gedung yang skala tinggi. Setiap hari ulang tahun pemadam kebakaran mereka mendapatkan penghargaan karena mereka memenuhi standar proteksi kebakaran. Itu yang pertama dahulu. Yang kedua, khusus bangunan-bangunan yang lain, ya khususnya rumah sakit dan seterusnya, kami juga mengimbau itu secara bertahap, ya, untuk melengkapi sistem proteksi kebakaran. Tapi yang perlu kami skala prioritaskan agar mereka juga melengkapi dengan standar nasional Indonesia. Jangan sampai APAR yang mereka beli ini adalah APAR yang tidak sesuai SNI. Sementara rumah sakit adalah yang sangat berisiko tinggi apabila terjadi kebakaran. Nah, buang jauh-jauh tidak usah menggunakan lagi ataupun ganti secara bertahap alat pemadam api ringan itu yang sesuai standar nasional Indonesia. Nah, selanjutnya juga lengkapi sistem proteksi kebakaran yang ada dan juga latih personil-personil mereka bagaimana cara penanggulangan apabila terjadi kebakaran menjelang pemadam kebakaran datang. Untuk kita juga kita memiliki sarana, ada mobil tangga. Mobil tangga ini, ini adalah sementara ini dititipkan oleh pemerintah provinsi, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jambi. Ya kita berharap mudah-mudahan tidak digunakan lah. Ya, berarti kan ya tidak kan? Tapi kita memiliki juga standby untuk itu. 1 unit armada. 1 unit itu dari bantuan dari Bukaka. Ya, ketinggian itu 23 meter. Ya, hampir 23 meter ke atas. Lumayan ya, bisa. Ya, ketinggian itu saya rasa cukup untuk misalnya melakukan penyelamatan ataupun untuk pemadaman di ketinggian. Ya, berarti dari masyarakatnya sendiri seperti tadi Bang Mall atau kayak tadi Bang Jambi atau rumah sakit, baru kita juga sudah ada armadanya, Bang. Dan yang sangat terpenting sekali masyarakat sekarang, ya Bung Deddy, ya kami akan memberitahu penyebab kebakaran ini sering terjadi masyarakat menyebut konsleting listrik. Saya dengan pihak PLN sebenarnya sama-sama tidak sependapat. Konsleting listrik itu adalah akibatnya. Penyebabnya bukan konsleting listrik. Umur instalasi. Jadi ini saya garis bawain lagi, konsleting listrik itu adalah akibatnya. Penyebabnya bukan konsleting. Jadi penyebabnya adalah penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai standar. Yang kedua adalah penggunaan beban daya listrik yang berlebihan. Tidak adanya peremajaan jaringan instalasi listrik sehingga terjadilah konsleting listrik. Contoh, kita menggunakan peralatan rumah tangga atau listrik seperti dispenser. Dispenser ini harusnya kalau airnya panas dingin itu kalau sudah habis galonnya harus segera diganti. Kalau nggak bisa terjadi kebakaran. Terus kulkas itu harus colokan tunggal. Tidak boleh colokannya bercambang karena dia harus stabil setiap hari. Kan 24 jam. Jangan dicolok untuk untuk mesin cuci, untuk magicom, itu harus satu tunggal. Nah, inilah kami memberikan sosialisasi seperti ini. Kipas angin, ketika sudah dimatikan, dia harus dicabut. Kalau nggak tahu, dia harusnya masih akan ngalih terus. Beberapa kejadian kebakaran seperti itu.
termasuk juga AC. AC harus sering dibersihkan. Karena AC itu kalau misalnya berdebu, dia akan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, beberapa lagi peralatan listrik yang lainnya. Ya kadang-kadang ibu-ibu gosok, ya saking apanya hanya ditaruhnya saja itu bisa menyebabkan kebakaran. Dan juga mesin cuci, jarang melakukan memeriksa ibu-ibu ini apakah di kantongnya itu ada mancis, ada yang nama power bank, parfum dan seterusnya atau mancis, dan ketika atau logam, dan kita terjadi mencuci baju itu bisa terjadi terjadi ledakan. Jadi banyak sekali. Nah, terus penyembajaan jaringan instalasi listrik, kita tidak pernah melihat ke atas plafon kita. Apakah plafon kita itu ada pakai pipa? Pipa, misalnya kabel, ya harusnya sebenarnya harus ada pipa. Standar pakai pipa inilah yang nanti apabila terjadi kontak juga percikan itu tidak mengenai debu ataupun barang-barang yang kecil, media terbakar di batas plafonnya. Nah, kadang-kadang kita menambah jaringan seperti AC, tapi orang AC ini kadang-kadang ditinggalnya aja, dia nggak pakai lagi, tidak dipakainya pipa. Nah, ini sering terjadi hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah penggunaan peralatan jaringan instalasi listrik yang colokannya itu maksimal sebenarnya kan colokan listrik itu 4. Tidak boleh dari 4. Nah, kadang-kadang banyak saya lihat ya khususnya ya tempat-tempat yang sering kami kunjungi ya baik itu hal yang itu sering saking pingin manfaatnya coloknya sampai 6. Nah, itu saya pernah kejadian dulu, saya ingatkan, ini hati-hati, nanti kebakar, ternyata kebakaran benar. Nah, ini banyak sekali peremajaan jaringan instalasi listrik, penggunaan beban daya yang berlebihan, kita penggunaan daya 900 watt, materan kita. Pakai AC, pakai kulkas, pakai mesin cuci, naik turun. Nah, itu bisa menyebabkan, itu penyebabnya, akibatnya itulah konslet. Nah, sama seperti orang gila, Bung Dedi. Orang gila itu masuk sakit jiwa, akibatnya jadi gila. Penyebabnya apa? Depresi, bisa karena pinjaman ojol, ya, benar kan? Diputus pacar dan seterusnya. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika Abang tadi menyebut colokan, AC, gitu kan? Saya yakin ini padahal langsung teringat di rumahnya masing-masing. Benar. Maksud saya. Ya. Sama seperti ada saya tambahkan lagi. Kadang-kadang kenapa HP itu selalu sering bisa menyebabkan kebakaran? Casan HP itu, colokan HP itu, kalau kita colok, untuk berapa lama kita pegang kepala casan itu, kalau panas berarti jaringan colokan itu nggak stabil. Coba cari pindahkan ke tempat colokan yang lain, yang tidak panas. Nah, ini sekaligus saya juga sosialisasikan. Ya, termasuk juga kita colok misalnya laptop dan seterusnya. Apabila itu sudah panas, maka itu sering terjadi ledakan, terbakar. Nah, kalau memang coba-coba silakan saja. Itu ya, jadi kalau panas lebih baik dicari ke colokan lain yang colokan lain yang memang dia tidak panas, stabil, berarti jaringan itu stabil. Jaringannya itu. Dan terakhir nih Bang, jadi dari serangkaian perbincangan kita tadi, sebenarnya sejauh mana kesiapan Damkar untuk menjadi nilai tambah lah bagi Kota Jambi untuk menarik investor masuk? Untuk Dinas Pemadam Kebakaran, ya, yang pertama kita juga ketika suatu bangunan tersebut, ini kita berbicara skala tinggi ya, bangunan skala tinggi seperti berdirinya suatu mall, berdirinya suatu hotel atau bangunan lain, gudang dan seterusnya. Mereka kan nanti akan mengajukan untuk rekomendasi sistem proteksi kebakaran yang ada melalui pemadam kebakaran. Dan kita juga mengecek lokasi tersebut, mereka juga kita minta presentasikan. Kadang-kadang konsultan mereka akan berbeda dengan kita punya. Nah, contohnya seperti ada salah satu bangunan di Kota Jambi, dari sistem penyelamatannya berbeda dengan kami. Yang namanya tangga penyelamatan itu pintunya itu harus tertutup. Dia harus kedap dari asap. Jadi tidak boleh. Mungkin kalau kita ke hotel-hotel itu standarnya untuk penyelamatan. Nah, itu dibuat tidak seperti itu. Dan itu kita juga memberikan sebelum ada sertifikat layak fungsi, sudah ada nggak standar? Ada salah satu juga rumah sakit yang kita berikan sertifikat keselamatan kebakaran, tapi aktifnya kami berikan, tapi fasitnya tidak kami berikan. Nah, kenapa? Karena tidak ada selasar. Ya, selasar
di rumah sakit tersebut. Karena ini sangat penting. Ada proteksi aktif, tapi proteksi pasifnya tidak memenuhi standar kelayakan. Contoh saja, apabila terjadi kebakaran, tidak ada selasar untuk dorong pasien ya. itu kemana. Nah, itu sangat penting sekali, khususnya rumah sakit atau apa yang bawa pasien segala macam apabila terjadi kebakaran. Termasuk juga hotel dan seterusnya. Kami juga selalu mengingatkan juga kepada pihak hotel untuk menerima tamu itu juga harus melihat apakah ada disabilitas yang bertamu setiap harinya, apakah ada lansia, apakah ibu hamil. Karena kita tidak tahu yang namanya kebakaran itu, kebakaran tidak mengenal waktu. Itu perlu digarisbawahi. Kapan dan tidak melihat siapa orangnya, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, dan seterusnya, dia tidak mengenal. Tapi karena faktor kelalaian dan kesengajaan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Oke, menarik sekali, mantap. Jadi itu ya bentuk dukungan kita dan bahwa kita ada peran di situ. Bagaimana supaya nanti dunia usaha bisa menjalankan usahanya juga dengan aman dan nyaman tadi. Oke, demikian JB People. Itulah tadi pembahasan kita di Talkshow Jam Bisnis mengenai peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di Kota Jambi. Dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa rasa aman bukan hanya kebutuhan dasar, tapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan kepercayaan di tengah masyarakat. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi wawasan, dan sekali lagi selamat atas prestasi yang sudah diraih. Pantang pulang sebelum padam. Walaupun nyawa taruhannya. Iya. Saya Dedi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow semua sosial media jambisnis.com.